Gerak. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini supaya lebih berkah, kita bantuan ketua kelas lagi untuk memimpin doa ya nak. Ya, gerak. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua ya. Oke. Sudah sarapan tadi? Sarapan apa tadi? Nasi subuh. Nasi goreng, nasi uduk sama itu tadi nasi uduk juga tadi pagi. Ada lagi sarapan pakai apa hari ini? Telur. Oke, ada yang pakai roti? Ada. Roti apa nak? Gandum. Berarti sama ya kayak orang-orang Eropa. Oh. Kenapa sih nak ya kalau orang-orang Eropa atau Amerika itu biasanya sarapannya pakai roti ya, pakai gandum, pakai oatmeal, nggak pakai nasi kayak kita. Sana nggak ada nasi, Bu. Ada nasi ya? Nggak ada sawah di sana ya? Kalau di Indonesia kan banyak sawah ya. Nah, kenapa sih Bu harus nanya-nanya seperti itu? Karena ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Ya, kita akan bahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan dan penawaran. Kita teknologi ya. Tadi dari orang Eropa di sana banyaknya gandum, kalau di Indonesia banyaknya padi. Ya, itu berarti ada keunggulan masing-masing ya. Mungkin ada keterbatasan masing-masing. Di Eropa nggak ada padi, di Indonesia nggak ada gandum. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran. Seperti materi yang sudah pernah kita pelajari waktu kelas 7. Ya. Ada kebutuhan manusia, permintaan, penawaran. Jadi, kenapa permintaan penawaran berhubungan dengan kebutuhan manusia? Karena ketika kita ingin memenuhi kebutuhan, kita pasti akan melakukan permintaan. Coba deh, Ibu mau tanya, kebutuhan manusia itu apa? Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Oh, benar banget sih Lia. Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ada lagi pendapat lain? Keinginan manusia yang harus dipenuhi. Keinginan manusia yang harus dipenuhi ya. Benar banget. Jadi pendapat kedua teman kalian benar ya. Jadi kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Keinginan yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan terjadi yang namanya kelangkaan gitu ya. Kemudian apa hubungannya dengan permintaan dan penawaran tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita akan meminta. Meminta dalam arti misalkan membeli itu kan permintaan juga ya. Nah, permintaan itu apa? Jumlah barang atau jasa yang diinginkan dalam waktu tertentu dan dengan tidak tertentu. Iya, benar sekali Rido ya. Jadi tepuk tangan untuk Rido. Permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang kita minta ya dengan tingkat harga tertentu gitu. Kita tidak hanya meminta barang ya, bisa jasa juga. Coba permintaan kita dalam bidang jasa contohnya apa? Ada yang pernah pakai ojek online? Iya, itu yang kita konsumsi apanya? Barang atau jasa? Itu adalah wujud permintaan kita dari segi jasa ya. Kemudian penawaran apa nak? Penawaran. Coba yuk, siapa aja? Iya nak, Adnan. Banyaknya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh seseorang, Bu. Iya, banyaknya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh seseorang. Ketika ada permintaan pasti ada yang menawarkan ya. Tadi kita meminta ojek online, berarti yang menawarkan adalah si ojek online. Kedua dari pembeli, permintaan dan penawaran. Gitu ya. Jadi
dengan tepat ya. Kemudian mau ngapain aja sih kita hari ini? Jadi yang pertama kita nanti akan nonton video. Seru banget ya kalau bawanya nonton. Kita sukanya nonton apa, Nak? Bola, Bu. Bola. Tapi lagi Piala Dunia ya. Tapi hari ini kita nggak nonton bola. Mungkin suatu saat kita bisa nobar ya, nobar bola ya. Tapi khusus hari ini kita akan nonton video pembelajaran tentang keunggulan dan keterbatasan daerah tempat tinggal kita di mana? Di Kabupaten Pringsewu. Kemudian apalagi setelah kita nonton, nanti kalian akan berkelompok, bagi kelompok, kalian akan berdiskusi dan bagi kelompoknya, kelompok kalian mencari berbagai sumber dari video yang ditayangkan. Kemudian nanti kalian menyajikan hasil diskusinya di depan kelas, ya. Kemudian nanti juga kita akan berlatih bersama-sama ya, di terakhir ya. Nah, kemudian agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, jadi akan ada penilaian dari ibu nih. Ya, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi sikap kalian ketika di kelas itu dinilai ya selama pembelajaran. Kemudian nanti ada penilaian pengetahuan dan keterampilan kalian ketika berpresentasi juga berdiskusi di kelompok. Ya. Oke. Sekarang kita saatnya nonton video. Oke. Tapi ini tidak sembarang nonton ya. Jadi kalian harus mencermati video itu, dicermati baik-baik, catat hal-hal yang ingin kalian ketahui ya. Catat hal-hal yang ingin kalian ketahui. Siapkan penanya ya. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008, tanggal 26 November 2008, dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Secara geografis, wilayah Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 104 derajat 42 menit sampai 105 derajat 8 menit bujur timur dan antara 5 derajat 8 menit sampai 6 derajat 9 menit lintang selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah daratan 625 km persegi yang hampir seluruhnya berupa wilayah daratan. Dalam bidang pertanian, pada bidang pertanian potensi yang dimiliki cukup banyak ini dapat dilihat dari luas lahan sawah di Kabupaten Pringsewu mencapai 21,64 dari seluruh wilayah. Sentral sawah di Kabupaten Pringsewu terletak di Kecamatan Gadingtejo sebesar 3.527 hektar atau sekitar 25% dari total lahan sawah yang ada. Lebih dari 2/3 dari seluruh lahan sawah di Kabupaten Pringsewu merupakan sawah irigasi sebesar 66,79%, di mana sawah irigasi terluas juga terletak di Kecamatan Gadingtejo. Dalam bidang perikanan, luas lahan potensial perikanan mencapai 618 hektar. Namun,
Kabupaten Pringsewu. Di antaranya 1. Talang Indah. Talang Indah terletak di Kecamatan Pringsewu. Talang Indah adalah objek wisata alam dan sejarah yang indah yang menggambarkan aliran irigasi peninggalan zaman Belanda yang dibangun tahun 1928. 2. Telaga Gupit yang berlokasi di Kecamatan Gadingrejo. Telaga Gupit adalah objek wisata yang menggambarkan keindahan alam berupa telaga yang mempesona. 3. Air terjun Pagasan yang terletak di Kecamatan Pagelaran Utara adalah objek wisata alam yang menantang. 4. Rest area Tugu Selamat Datang yang dilatar belakangi pemandangan persawahan yang asri dan didukung dengan sarana dan prasarana untuk istirahat para pengendara. 5. Goa Maria terletak di daerah Fajar Bulan, merupakan wisata religi bagi umat Kristiani. 6. Makam Kiai Haji Kolim terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, adalah wisata religi yang sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. 7. Pura Giri Sutra Mandala terletak di Pekon Tegal Sari, Kecamatan Gadingrejo, adalah wisata religi bagi umat Hindu. 8. Wisata alam agroforestry atau Telaga Mudi Rukun terletak di Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, adalah wisata cek dan pengendali irigasi dan hutan rakyat pengembangan taman buah. 9. Pendopo Pringsewu terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, adalah wisata cagar budaya pendopo Jawa, arena pentas seni budaya dan area pameran. 10. Tugu Gajah dan Tugu Pringsewu terletak di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Veteran, Jalan Kiai Haji Kolim, dan Jenderal Sudirman, antara wisata rekreasi dan taman hiburan Pendopo Pringsewu dan wisata rekreasi dan taman hiburan Tugu Selamat Datang Pringsewu. 11. Rumah Adat Lampung Pesisir atau Saibatin terletak di Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, adalah wisata cagar budaya rumah adat. 12. Gruput merupakan wisata kuliner tradisional yang diciptakan oleh komunitas masyarakat Pringsewu setiap hari Minggu pagi di ruas jalan menuju perkantoran pemerintah Kabupaten Pringsewu. 13. Puncak Selapan, destinasi alam seluas 1.015 hektar yang terletak di Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka. Dari puncak ini kita bisa melihat pemandangan laut Gunung Anak Rakatau, hutan-hutan dan pegunungan, dan telah disediakan fasilitas bermain dan lain sebagainya. 14. Taman Sabin berada di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, merupakan pematang sawah yang menjadi tempat wisata alam dengan konsep taman di persawahan yang menyajikan pemandangan kolam dan pegunungan. 15. Bukit Tursina Bumi Ayu, Kecamatan Pringsewu, pemandangan bukit menyajikan konsep alam yang asri, memanjakan mata pengunjung melihat pemandangan alam yang luas. 16. Kolam renang Paris Grojogan Sewu berada di pusat kota Pringsewu, sehingga memudahkan akses pengunjung yang ingin mengajak keluarga berenang dengan pemandangan indah dan dimanjakan dengan fasilitas yang lengkap. 17. Rumah Adat Jawa di Kecamatan Gadingrejo merupakan bangunan khas adat Jawa sebagai identitas Kabupaten Pringsewu dengan melestarikan budaya. 18. Kampung Dewe berada di Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu, merupakan salah satu potensi di bidang pembudidayaan tanaman dan buah-buahan. Pengunjung bisa memetik langsung buah naga, bisa dimakan langsung ataupun dari video tersebut, videonya tentang apa sih, Nak? Potensi sumber daya alam. Iya, potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pringsewu. Baru tahu nggak kompetensinya banyak? Ya.
apa yang ingin diketahui langsung di depan ya. Jadi setelah kita ingin tahu keunggulannya, ternyata teman kalian juga kita semua ingin tahu keterbatasan pixel itu di mana ya, Nak ya. Kemudian ada lagi, pertanyaan lagi. Ayo Pak Yu. Tulisnya ke depan. Pertanyaan yang bagus, bagaimana cara mengatasi keterbatasan tersebut ya, atau bagaimana hubungannya antara keterbatasan dengan keunggulannya, itu bagaimana nanti ya. Kemudian apa lagi Nak? Ya nanti gantian ya Nak, yang terakhir kita ya. Bagaimana peran teknologi terhadap penawaran? Oke, dari 5 pertanyaan ini kita harus pecahkan bersama ya. Jadi Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Nanti kita mendiskusikan masalah ini. Kalian boleh mencari berbagai sumber ya. Nah, bagaimana membentuk kelompoknya? Kalian pilih warna kesukaan kalian ya. Oke. Dari sini nanti dikelilingi ya. Pilih satu aja warna kesukaan. Dan lama-lama pilihnya galau ya. Baru memilih warna udah galau nih.
Jadi kita ambil. Coba diangkat warnanya apa? Semalam berkumpul dengan kelompoknya yang warnanya sama. Bangkunya sesuai dengan bangku warnanya. Diangkat Kak,
tanganku yang kejepit. Di sini. Pakai absen. Nggak usah, nama aja. Ya sesuai ini. Langsung jawabannya aja. Ini masalah jawabannya kan? Salah loh. Ya, terus berdasarkannya harus di sini deh kerjain ya.
Jangan digontok hati, ini kan cuma dua orang aja, ya. Ada pendelapannya, bukan ada banyak orang. Mungkin ada yang Yes, jangan kontak hati loh. Oke, sudah selesai semua. Oke, sekarang saatnya kita
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jelas ya? Jelas ya? Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Sudah nggak sampai gambar? Apa biru? Jangan biru. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ya. Bapak biru akan membahas soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bapak biru yang beranggotakan sejak kerja, Alisama Filadisa, Naswa Amirahullah, Akila Zakian Suka, dan Nafatia Strategi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ulang sumber daya apa yang dimiliki oleh Kabupaten Cisauk. Luas lahan pertanian mencapai 21,62%, yang berupa sawah, merupakan kabupaten Cisauk yang kaya akan sumber lagi, serta hasil-hasil pertanian seperti sayur, cabai, terong, dan buah-buahan. Luas potensi perikanan air tawar mencapai kurang dari 88 hektar, membuatnya kaya akan sumber daya airnya. Dalam bidang industri, Kabupaten Cisauk memiliki 4 industri, diantaranya usaha makanan berbahan titik, tempe, tahu, industri kentang, dan tebu. Pada bidang non-industri terdapat potensi pariwisata yang menjadikan baru wisata alam, kuliner, atau budaya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Nak. Amin ya. Apa Nak? Menurut kelompok kalian, apakah kabupaten Cisauk dapat memenuhi kebutuhan sendiri? Kebutuhannya sendiri. Belum mampu karena keunggulan Pixel belum sempur di semua bidang. Ada lagi yang bertanya? Cukup jelas gak jadi nanya sama pertanyaannya Nak. Oke, bahasanya bagus dan lugas ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok biru. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang ada yang ayo ya, ikut lagi ya. Ya. Ayo. Dicoba sama orang tua ya. Dikasih tahu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Berau. Di sini kami akan membahas nomor 2 yang bersoal sumber daya apa yang menjadi perbatasan Kabupaten Cisauk. Sudah ditemukan ya. Yang merupakan daerah daratan yang tidak memiliki bibir pantai, membuat kabupaten Cisauk tidak memiliki sumber daya perikanan air laut. Hasil-hasil berkompetensi seperti kopi, rem, guna, dan batu bara menyebabkan kabupaten Cisauk
dengan melakukan interaksi antar bangsa. Siap? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah kelompok nomor 3 sudah membahas tentang keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sewu ya. Sudah sangat jelas juga, bahasanya juga, dan sudah ada pertanyaan sama video dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Kelompok selanjutnya. Merah. Oke, yang merah itu yang merah. Yang lainnya diperhatikan temannya ya. Perkenalkan kami dari kelompok merah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai soal dengan pertanyaan. Bagaimana pengaruh perubahan dan perbatasan yang dimiliki Kabupaten Sewu terhadap permintaan dan pendapatan? Menurut kelompok kami, pengaruh pergaulan dan pembatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sewu Kampung terhadap permintaan dan penawaran adalah terjadinya interaksi antar ruang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah. Seperti yang kita ketahui, tidak semua daerah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri karena perbedaan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dari sumber daya yang dimiliki, maka tiap daerah akan melakukan permintaan dari daerah yang memiliki sumber daya yang kita butuhkan. Itu juga berdampak pada aktivitas penawaran dari daerah lain terhadap sumber daya yang mereka miliki untuk memperoleh keuntungan. Contohnya Kabupaten Sewu yang memiliki keterbatasan sumber daya perikanan dan laut akan melakukan permintaan pada daerah lain seperti Kota Bandar Lampung ataupun Kabupaten Pesawaran untuk memenuhi kebutuhan perikanan air laut. Begitupun dengan penawaran karena Kabupaten Sewu kaya akan sumber daya air, maka Kabupaten Sewu akan melakukan penawaran padi lebih banyak dan sebagainya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Pembahasannya sangat menarik sekali ya. Bahasanya sangat rinci sekali sehingga sampai ada terpandang, ada yang mau nanya lagi ya. Udah jelas ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Kelompok warna Black woman ya ya. Yang lainnya diperhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pertanyaan nomor 4 yang akan disampaikan oleh teman saya. Peran teknologi terhadap permintaan antara lain: 1. Memudahkan dalam memenuhi kebutuhan. Misalnya, adanya kemampuan teknologi untuk menggunakan order ataupun aplikasi-aplikasi belanja online yang dapat membuat kita tidak perlu benar-benar lagi berbelanja di dalam pasar. 2. Semakin banyak barang dan jasa alternatif. Dengan kemajuan teknologi, kita dapat menggunakan banyak barang atau jasa alternatif. 3. Pendapatan masyarakat meningkat. Kita berpeluang berwirausaha maupun lapangan kerja. 4.
Silakan analisis keunggulan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Seribu Lampung. Dijawab oleh Ridho. Berdasarkan video, keunggulan sumber daya Seribu yang pertama adalah luas lahan pertanian yang mencapai hingga 21,64% yang berupa membuat kabupaten Seribu kaya sumber dayanya, yaitu padi, wisata, hasil keunggulan lainnya, sayuran, cabai, terong, dan lain sebagainya. Luas potensi peningkatan air tawar mencapai 615 hektar yang membuat kaya akan sumber daya ikan air tawar seperti ikan lele, gabus, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bidang industri. Kabupaten Seribu memiliki potensi agroindustri, diantaranya usaha pemilik, tempe, tahu, pelanting, serta pengolahan dan penggunaan padi. Sementara itu, pada bidang agroindustri terdapat potensi pariwisata yang baik wisata alam, kuliner maupun Ada yang mau ditanyakan? Cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata potensinya besar banget ya, Boy ya. Jawabannya sangat jelas dan rinci. Oke, dari diskusi kita hari ini, Ibu mau mengkonfirmasi benar nggak sih hasil diskusi kita hari ini ya? Jadi simak video dari Ibu hari ini untuk mengkonfirmasi benar atau tidak hasil diskusi kita hari ini ya. Kalau Ibu jelasin di sini kan nggak seru ya, Ibu masuk ke dalam video ya. Pindah Ibu cuy gitu ya. Assalamualaikum, halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rida dalam mata pelajaran IPS. Hari ini Ibu akan mengajarin kalian untuk membahas salah satu materi IPS kelas 8, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Ingat tidak nih, waktu kelas 7 kita sudah mempelajari materi tentang berbagai kebutuhan manusia. Keren banget pada ingat semua. Iya, jadi kalian tentu memahami bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah ya nak. Coba deh kalian hitung berapa macam jumlah barang yang kalian gunakan setiap hari. Mungkin kalian akan terkejut ya bahwa dalam satu hari kalian bisa menggunakan puluhan barang untuk dikonsumsi. Tentunya barang yang kalian konsumsi akan berbeda dengan barang yang dikonsumsi orang lain, karena memang kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang itu berbeda-beda dan beraneka ragam. Perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal seseorang. Umumnya, orang yang tempat tinggalnya di kota itu lebih konsumtif dibanding orang yang tempat tinggalnya di desa. Ya enggak? Emangnya kamu pernah lihat bioskop di tengah sawah pedesaan? Enggak kan? Nah, adanya fasilitas-fasilitas di perkotaan seperti mal dan bioskop menyebabkan pengeluaran orang-orang yang tinggal di perkotaan juga lebih banyak dibandingkan yang di desa. Selain itu, pendapatan masyarakat di perkotaan jauh lebih besar dibanding masyarakat yang tinggal di desa. Masyarakat yang tinggal di desa biasanya bekerja sebagai petani, nelayan, dan peternak. Kalau di kota, rata-rata mata pencahariannya sudah beraneka ragam ya. Kebanyakan karyawan di gedung-gedung bertingkat tinggi. Berangkat dari sini, berarti permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh potensi tempat tinggal masing-masing ya. Dan tentunya perbedaan potensi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, sekarang kalian coba lihat deh tabel kesebaran sumber daya alam di Indonesia. Terlihat ya bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar
Benar semua jawabannya, artinya anak-anak itu pintar-pintar semua dong dan mampu mengenali potensi daerahnya sendiri. Jadi memang betul ya, Kabupaten Riau Lampung dapat memproduksi beras secara efisien dan cepat. Dan ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Riau. Sementara itu, kondisi geografis Kabupaten Riau yang tidak memiliki pantai menyebabkan Kabupaten Riau Lampung tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikannya sendiri. Nah, sekarang teman-teman coba melihat potensi dari ibu kota provinsi kita yaitu Kabupaten Lampung. Potensi apa ini? Ya, benar sekali. Kabupaten Lampung dapat memproduksi batu bara plastik industri secara efisien dan juga potensi lautnya melimpah ya, karena wilayahnya memiliki garis pantai. Tetapi karena kondisi geografisnya tinggi lahan pertanian, Kabupaten Lampung kekurangan sumber daya pertanian seperti padi dan sebagainya. Hal tersebut Oke. Berarti sudah benar ya hasil diskusi kita hari ini ya? Ya. Jadi keunggulan Riau tadi dari segi pertanian ya, kita punya luas lahan pertanian yang sangat luas. Jadi kita bisa memproduksi padi dalam jumlah yang besar ya. Tapi kekurangan kita adalah kita nggak punya bibir pantai ya, nggak punya garis pantai sehingga untuk perikanan air laut kita ambil dari daerah lain ya, bisa dari Pesawaran ataupun Bandar Lampung atau dari Tanggamus. Jadi apa hubungannya kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Riau adalah terjadinya permintaan dan penawaran. Kita menawarkan padi, kemudian kita juga meminta ikan ya. Ya, oke. Setelah itu tadi kan kita sudah mengambil penilaian secara kelompok ya. Sekarang ibu pengen mengambil penilaian kalian secara individu ya, untuk mengerjakan soal yang sudah ibu buat di Google Form. Nah, video ibu tadi bisa kalian putar lagi nih, bisa scan barcode ini dulu ya, bisa disimpan barcode-nya, di scan, kemudian nanti bisa diputar berulang-ulang kali di rumah ya. Ya, itu video ibu bisa disimpan nanti diputar lagi di rumah untuk pembelajaran kalian. Bisa semua scan-nya? Di like lah, di like ya. Biar nanti kalian mudah mencari ya. Oke, sudah. Kalau gitu, ibu akan mengambil penilaian secara individu hari ini menggunakan Google Form. Bisa kalian scan dulu ini barcode-nya. Bisa langsung dikerjakan ya Naya, nggak banyak soalnya ada 5. Kenapa? Nah, kalau ada kesulitan bisa sudah buka semua? Ada mau lihat live score-nya? Sudah ada yang berhasil mengerjakan?
Yang kesulitan scan barcode linknya sudah ibu kirim di grup kita ya. Ya, Bu. Ya, oke bisa di WA kita ya, ada linknya kalau kesulitan barcode ini. Ya, izin salahnya. Oke, sudah semua ya? Ibu tunggu 1 menit lagi. Ya. Tunggu 1 menit lagi ya. Kalau sebenarnya kalau misalkan udah selesai di sini, lanjut kerjakan di rumah nggak apa-apa. Ya, yang penting linknya sudah ada, ibu kirim ke grup ya. Oke. Udah semua ya? Oke. Sekarang kita saatnya refleksi. Gimana pembelajaran hari ini, suka nggak? Ada refleksi ini lagi? Oke. Kemudian kesimpulannya apa dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya. Setiap daerah memiliki keunggulan dan keterbatasan ruang tersebut. Ya, tiap daerah memiliki keunggulan dan keterbatasan sendiri ya. Kemudian apa lagi, Nak? Kesimpulannya. Keunggulan dan keterbatasan ruangan daerah menyebabkan adanya permintaan dan penawaran. Nah, dari keunggulan dan keterbatasan antar ruang itu menyebabkan munculnya permintaan dan penawaran. Ya, kan dari mana bisa dibilang. Kemudian ada lagi kesimpulan kita ini adalah peran teknologi ya dalam permintaannya. Perannya yang pertama bisa memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan, kemudian semakin banyak barang dan jasa alternatif, kemudian pendapatan meningkat. Kemudian kalau peran teknologi terhadap penawaran ya biaya produksi bisa semakin rendah ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?